Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back with me. Jadi kan sebelumnya aku bikin dua video penjelasan mengenai aplikasi SPSS. Yang pertama itu kayak menjelaskan apa sih aplikasi SPSS itu, sama kayak di SPSS itu ada apa aja sih fitur-fiturnya. Terus yang kedua, aku udah ngejelasin gimana cara download aplikasi SPSS ini. Nah, sekarang kan kita berarti udah punya nih aplikasi SPSS-nya. Sekarang waktunya praktek. Jadi video ketiga ini aku mau jelasin gimana sih cara masukin data ke SPSS. Jadi yang pertama kita buka dulu aplikasi SPSS-nya. Nih, seperti yang aku jelaskan di video pertama, jadi tampilan SPSS itu seperti ini. Ada data view dan juga variable view. Untuk memasukkan data ke SPSS ini, pertama-tama kita harus ke variable view dulu ya. Jadi yang pertama nih kita masukin misalnya nama nih. Terus yang kedua ada umur. Terus yang ketiga ada jenis kelamin ya. Kita di sini nggak bisa pakai spasi, jadi pakai underscore atau misalnya kalian bisa pakai singkatan aja kayak JK gitu. Jenis kelamin. Lalu yang ketiga kita masukin suku misalnya. Nah, di sini kan ini karena nama itu kan nggak ada yang pakai angka. Maksudnya ya jarang lah. Mungkin ada beberapa yang pakai angka, tapi kan jarang. Nah, jadi sini kita ganti nih, jadi pakai string karena nama itu kan rata-rata huruf. Kemudian di sini mau nggak di angka nih ada desimalnya atau enggak? Karena kita nggak pakai desimal. Umur mau kita pakai desimal enggak dong? Jenis kelamin juga kita nggak usah pakai desimal, suku juga nggak usah desimal. Di sini label kita bisa kasih nama labelnya aja. Misalnya ini nama responden. Terus umur responden. Ini jenis kelamin aja. Ini suku responden. Setelah itu kita di sini masukin nih kayak jenis kelamin kan ini ada dua ya. Jadi kita tambahin misalnya satu itu laki-laki. Terus nomor dua itu berarti perempuan. Oke. Kemudian di suku ini kan kita ada beragam banget ya banyak. Jadi kita misalnya tambahin tiga mungkin ya suku. Jadi yang satu itu misalnya suku Jawa. Terus tambah dua itu misalnya kita tambahin suku Sunda. Lalu tiga itu misalnya kita tambahin suku Dayak. Oke. Kemudian setelah kita setting semuanya ini, kita kembali ke data view. Nih, di sini udah kelihatan kan nama, umur, jenis kelamin, dan juga suku. Sekarang kita masukin datanya. Jadi kayak misalnya nama, mungkin tambahin nama aku dulu, misalnya nama Vita. Umur 21, jenis kelamin karena aku tadi perempuan tuh dua, jadi kita tulis dua. Terus suku, kita tuh sukunya saya suku Jawa, jadi kita tulis satu. Kemudian kita tambahkan lagi nama misalnya Putri. Putri umur 15. Jenis kelaminnya perempuan, jadi kita dua. Kemudian sukunya misalnya tiga, dia suku Dayak gitu. Terus ini Putra, umurnya 35. Karena dia laki-laki, jadi kita masukin datanya tadi satu. Kemudian sukunya misalnya Sunda 2. Kemudian namanya Galih, umurnya 25. Karena dia Galih, laki-laki, jadi kita masukin lagi ke value-nya. Tadi value laki-laki itu satu, jadi kita tulis satu. Terus sukunya Jawa. Ini kan langsung kelihatan nih datanya. Misalnya kita tidak mau melihatkan labelnya.
Nih, jadi kalau misalnya label kita tadi nggak nambahin label di variable view-nya ini. Kan di sini ada labelnya jenis kelaminnya gitu-gitu. Nah, untuk kalau misalnya nggak ngeliatin label, tampilannya kan seperti ini. Jadi dua, dua, satu, 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 tiga, dua, satu gitu. Dan orang-orang kan pasti nggak ngerti ya kayak data apa sih yang kita masukin gitu. Jadi kita harus tambahin label sendiri kayak jenis kelamin nih. Jenis kelamin itu kan pasti ada dua. Jadi laki-laki dan perempuan. Dan suku ini misalnya ada banyak banget beragam ya. Apalagi kalau misalnya kita lagi penelitian, terus kita minta nih suku responden kita tambahin. Nah, berarti kan suku itu ada banyak banget. Jadi kita bisa tambahin nih penjelasannya kayak nomor satu Jawa, nomor dua Sunda, nomor tiga Dayak, atau seterusnya. Kemudian di data view ini, kalau misalnya kita sendiri yang buat dan untuk penelitian kita sendiri, pasti kan kita ngerti ya, kayak satu itu kita masukinnya Jawa, dua kita masukinnya Sunda, tiga kita masukinnya Dayak, jadi kan kita ngerti ya. Tapi untuk orang-orang lain kan nggak ada yang ngerti nih, kayak apa sih suku satu, dua, tiga gitu kan nggak ngerti. Jenis kelamin satu, dua, mungkin orang-orang ngerti lah, kayak perempuan dan laki-laki, tapi kan mereka nggak tahu satu itu apa, dua itu apa. Jadi kita tampilkan label yang sudah kita tambahkan tadi dengan kita ke view, kemudian value labelnya kita checklist. Jadi kelihatan datanya itu seperti itu. Jadi kayak Vita ini umurnya 21, jenis kelaminnya perempuan, dan sukunya tuh dari Jawa. Seperti itu teman-teman. Nih, jangan lupa ya. Jadi kalau misalnya nama, itu kan huruf. Jadi kita ubah nih type-nya, string gitu. Kalau umur kan udah pasti angka ya, jadi numerik gitu. Terus bisa ditambahkan di label, kalian bisa ganti dengan nama labelnya itu keterangan tambahan gitu. Jadi ntar yang ditampilkan di data view ini seperti apa gitu. Jadi kayak labelnya ini kan nama responden, umur responden, jenis kelamin, dan juga suku responden. Kemudian value ini kita tambahkan jika itu tuh kayak pengelompokan gitu. Jadi kayak jenis kelamin ini kan ada dua kelompok, terus suku ini kan ada beberapa kelompok, banyak sekali suku di Indonesia. Jadi saya contohkan di sini tiga. Kayak tadi nih, kita harus tambahkan lagi. Jadi kayak kalau misalnya jenis kelamin kan ada dua. Jadi yang satu itu laki-laki, yang kedua itu perempuan. Terus sukunya ada banyak, jadi kita bisa tambahkan satu Jawa, dua Sunda, tiga Dayak, atau kita tambahkan lagi suku-suku lainnya. Gitu teman-teman. Atau kita tambahkan lagi nih suku yang keempat. Sebagai contoh, contoh tambahan ya. Jadi misalnya kita tambahkan Aceh dan juga kita tambahkan 5 ya. Nih, jika kita tambahin edit lagi, jangan lupa untuk klik OK. Kita kembali lagi ke data view. Misalnya nih kita ganti nih. Yang ini dia kita ganti jadi 4. Langsung berubah jadi Aceh. Kalau tadi kan pasti nggak akan muncul ya. Kayak misalnya kita masukin angka 6 aja, 6 itu kan nggak ada apa-apa, jadi dia nggak akan menampilkan labelnya dia sendiri.